Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di langit jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku, pernahkah kita duduk sendiri di sebuah sore yang sepi, lalu teringat kembali momen-momen kebersamaan yang dulu begitu akrab? Dulu kita tertawa tanpa beban, menatap masa depan dengan penuh harap, tanpa sadar bahwa waktu akan memisahkan kita satu persatu. Waktu adalah anugerah sekaligus misteri. Kita tak pernah tahu kapan ia akan berakhir bagi seseorang. Di tengah hangatnya kebersamaan, kita sering lupa bahwa hidup ini bukan milik kita sepenuhnya dan bahwa setiap yang datang akan pergi. Ada masa di mana kita merasakan kehadiran orang-orang terdekat seperti sesuatu yang abadi. Kita mengira tawa dan cerita itu akan terus ada. Tapi kenyataannya, hidup berjalan menuju kefanaan dan satu demi satu jiwa dipanggil pulang. Kita sering tidak siap. Kita lupa bahwa manusia hanyalah titipan dan dunia hanyalah persinggahan. Maka ketika seseorang pergi, hati kita guncang. Tapi justru disitulah Allah ingin kita belajar tentang makna kehilangan, tentang ketulusan, dan tentang akhir dari setiap perjalanan. Segala yang kita genggam erat di dunia ini akan lepas. Tidak ada yang benar-benar milik kita, bahkan diri kita sendiri. Semuanya akan kembali kepada pemilik sejatinya, Allah Azza wa Jalla. Maka renungkanlah bahwa hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan kelalaian. Terlalu cepat untuk digunakan dalam perkara yang tak berguna, sementara kematian tidak pernah terlambat. Setiap kehilangan adalah alarm hati, sebuah panggilan halus dari Allah agar kita kembali menata langkah, agar kita sadar bahwa dunia tidak akan menunggu siapapun. Mari kita duduk sejenak, menenangkan hati dan menyelami makna dari setiap perpisahan. Karena bisa jadi, narasi ini adalah jawaban atas kegelisahan yang selama ini kita simpan diam-diam. Dan semoga, lewat renungan ini Allah melembutkan hati yang keras, menguatkan jiwa yang rapuh dan memberi kita kekuatan untuk mengikhlaskan sekaligus memperbaiki. Inilah perjalanan yang akan membawa kita menyusuri jejak-jejak kehilangan, agar kelak ketika tiba saatnya kita sendiri yang dipanggil, kita telah siap dengan hati yang tenang dan jiwa yang ridha. Dulu kita pernah bersama. Dulu kita pernah duduk melingkar di sebuah ruang sederhana. Waktu berjalan lambat kala itu, seolah Allah memberi kita ruang untuk menikmati tawa dan kebersamaan. Tak ada rasa takut kehilangan, karena saat itu kita merasa semuanya akan tetap seperti ini selamanya. Kita makan bersama dari piring yang sama, kadang hanya dengan nasi dan lauk seadanya, tapi rasanya nikmat karena ada cinta di situ. Kita saling berbagi cerita, saling mendengarkan, saling menenangkan. Kita tumbuh bersama, menyimpan impian yang ingin kita wujudkan satu demi satu. Dalam lingkaran itu tak ada batas. Tak peduli siapa yang lebih tua, siapa yang lebih sukses. Kita semua adalah saudara. Rasa persaudaraan itu begitu kuat, mengikat hati dalam kehangatan yang sukar dilupakan. Waktu demi waktu kita belajar arti kebersamaan. Kita belajar bahwa hati yang tulus tak butuh kata-kata mewah. Cukup hadir, cukup peduli, cukup setia. Dan kita pernah memiliki itu semua. Namun kini, waktu tak lagi melambat. Ia berlari. Ia membawa satu demi satu dari kita menjauh. Ada yang pindah, ada yang sibuk, dan ada yang pergi untuk selamanya. Saat kita menengok kembali ke masa itu, ada perasaan hangat sekaligus perih. Karena yang dulu lengkap, kini tak utuh lagi. Yang dulu ramai, kini hanya sunyi yang menjawab panggilan kita. Kita sadar bahwa semua kebersamaan itu hanyalah sementara. Allah mempertemukan kita bukan untuk selamanya, tapi untuk saling menguatkan dalam satu fase kehidupan. Kini, tak ada lagi suara tawa bersama.
hanya kenangan yang setia tinggal. Tapi kita tetap bersyukur karena kita pernah memiliki waktu yang begitu indah. Dan kita tahu bila Allah yang mempertemukan, maka tidak ada yang benar-benar berakhir. Kita hanya dipisahkan untuk sementara. Satu persatu pergi. Hari itu terasa biasa saja. Kita tertawa, bercanda, menghabiskan waktu seolah semua baik-baik saja. Tapi malamnya berita duka datang, ia telah pergi. Tanpa isyarat, tanpa perpisahan, hanya meninggalkan sunyi yang panjang. Kita menatap kursi yang dulu ia duduki, kini kosong. Kita mendengar lagu yang dulu ia suka, kini menyayat. Kita menatap langit yang sama, tapi kini terasa berbeda. Ada yang hilang dari kehidupan ini. Dunia seperti berhenti sejenak. Kita berusaha memahami bahwa kepergian itu nyata. Bukan sekadar mimpi buruk, tapi takdir yang harus diterima. Kematian bukan tentang usia tua. Bukan pula tentang sakit berat. Ia adalah panggilan dari Allah yang tak mengenal waktu. Maka jangan heran jika yang muda lebih dulu pergi, jika yang kuat pun tak sempat pamit. Satu persatu dari kita mulai hilang dari lingkaran itu. Dan tiap kali itu terjadi, hati seolah kehilangan satu bagian lagi. Lubang itu tak pernah bisa benar-benar tertutup. Namun di balik duka ada pelajaran. Allah mengingatkan kita lewat kepergian bahwa hidup ini fana, bahwa kita bukan pemilik hidup orang lain dan mereka bukan milik kita. Hari ini mungkin kita yang mengantar, tapi besok bisa jadi kita yang diantar. Maka jangan tunggu kehilangan untuk mencintai, jangan tunggu kematian untuk mendoakan. Jadikan setiap pertemuan sebagai kesempatan terakhir. Peluk lebih erat, ucapkan maaf lebih sering, dan doakan dalam diam lebih dalam. Sebab kepergian selalu datang mendadak, dan hanya mereka yang ikhlas yang bisa tetap mencintai meski tak bisa lagi bertemu. Rasa yang tersisa. Setelah kepergian, yang tersisa bukan hanya kenangan. Ada rasa yang sulit didefinisikan, rasa kosong, rasa ingin memutar waktu, dan rasa tidak percaya bahwa semua itu kini hanyalah masa lalu. Kita mungkin pernah menyesal karena tak sempat berkata sesuatu, atau karena dulu terlalu sibuk hingga lupa memberi perhatian. Kini, kita hanya bisa berharap mereka tahu bahwa kita mencintai mereka, meski tak sempat mengucapkannya. Rasa yang tertinggal bukanlah kelemahan. Itu adalah bentuk cinta yang belum selesai. Cinta yang masih ingin memberi, tapi terhalang oleh jarak dunia dan akhirat. Islam mengajarkan kita untuk mengubah cinta itu menjadi doa. Sebab doa adalah satu-satunya bentuk cinta yang bisa menembus batas kehidupan. Kita berdoa agar mereka tenang. Kita memohon agar Allah ampuni dosa mereka. Kita berharap doa kita menjadi cahaya di alam kubur mereka. Dan sebaliknya, jika mereka lebih dahulu sampai di surga, semoga mereka juga mendoakan kita dari sana, agar kelak bisa dipertemukan kembali. Maka jangan hanya menangisi, gunakan rasa itu untuk memperbaiki, untuk mencintai yang masih hidup dengan lebih dalam dan lebih ikhlas. Kita tidak tahu siapa lagi yang akan pergi. Bisa jadi orang yang hari ini bersandar di bahu kita, esok sudah terbujur kaku. Peluk lebih erat hari ini. Ucapkan cinta tanpa menunggu waktu yang tepat. Karena waktu tak pernah memberitahu kapan ia akan mengakhiri kisah kita. Dan semoga rasa yang tersisa menjadi jembatan, bukan jurang. Jembatan menuju ridha Allah dan pertemuan kembali di surganya. Sepi yang menyapa. Saat seseorang pergi, yang tersisa bukan hanya keheningan, tapi juga kekosongan yang sulit dijelaskan. Ruang-ruang yang dulu terasa hangat, kini menjadi dingin. Suara tawa yang biasa menghiasi hari-hari kini digantikan dengan gema sunyi yang menikam. Sepi datang sebagai sahabat baru. Kita tak meminta tapi ia hadir. Ia duduk di samping kita ketika bangun tidur, mengikuti langkah kita saat berjalan, dan menemani malam kita yang panjang.
kehilangan membuat hidup yang dulunya penuh menjadi hampa. Namun dari sepi itu kita belajar. Kita belajar bahwa terlalu banyak bergantung pada manusia akan meninggalkan luka. Allah ingin kita kembali padanya, dengan sepi sebagai pengingat bahwa hanya Dia yang tak pernah meninggalkan. Sepi mengajari kita arti ikhlas. Kita mulai memahami bahwa apapun yang Allah ambil bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyempurnakan rencananya atas hidup kita. Dalam sepi pula, kita bisa lebih mendengar suara hati. Kita mulai berbicara lebih sering dengan Allah. Kita menangis di sajadah, bukan lagi karena kehilangan orang, tapi karena merasa terlalu lama, lalai mengingatnya. Sepi itu kadang menyesakkan, tapi jika kita bersabar, ia bisa menjadi jalan menuju kedekatan yang luar biasa dengan Rabb kita. Tak ada yang lebih menenangkan selain tahu bahwa Allah selalu bersama kita. Ketika manusia pergi dan dunia menjauh, hanya Allah yang mendekat. Maka peluklah sepi itu, jadikan ia jembatan untuk lebih mengenal Allah. Jangan lawan, jangan hindari, hadapi dengan sabar dan doa. Karena mungkin itulah cara Allah menata hati kita kembali, membersihkannya dari cinta dunia yang berlebihan, agar kita bisa pulang dengan hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Kenangan yang hidup. Setiap orang yang telah pergi meninggalkan jejak, bukan hanya di tanah tempat ia dimakamkan, tapi juga di hati orang-orang yang mencintainya. Jejak itu adalah kenangan yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Kita seringkali terdiam saat membuka album lama, melihat senyum mereka dalam bingkai yang tak lagi bisa diulang. Kita ingat suaranya, caranya bercanda, bahkan cara ia menatap kita dengan kasih. Semua itu seperti harta yang tak ternilai. Kenangan adalah warisan yang lebih kuat dari harta benda. Ia hidup, tumbuh dan menjadi penguat ketika hati mulai lemah, dan kenangan itu seringkali membawa kita kembali pada nilai-nilai kebaikan yang pernah mereka ajarkan. Islam mengajarkan bahwa kebaikan seseorang tidak berakhir dengan kematiannya. Jika ia pernah menanam kebaikan, maka itu menjadi amal jariah. Dan jika kita meneruskan kebaikannya, maka kita pun mendapat bagian dari pahala itu. Itulah mengapa mengenang mereka bukan hanya tentang air mata, tapi tentang semangat. Semangat untuk melanjutkan perjuangan mereka. Semangat untuk memperbaiki hidup kita, agar kita bisa kembali dipertemukan di akhirat nanti. Jangan biarkan kenangan hanya menjadi luka. Jadikan ia sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik. Kenang senyum mereka dalam sujud, kenang nasihat mereka dalam bacaan Al-Quran, biarkan kenangan itu hidup dalam amal. Karena saat kita mendoakan mereka, saat itulah kenangan berubah menjadi cahaya, dan mungkin saja di alam sana mereka tersenyum karena tahu bahwa mereka masih ada di hati kita. Allah Maha mengetahui isi hati kita, dan Dia tahu betapa kita mencintai mereka. Maka hadiahkan yang terbaik, doa, amal, dan perbaikan diri kita sendiri. Hikmah di balik kepergian. Kepergian seseorang seringkali membuat kita bertanya, kenapa dia? Tapi mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah, apa yang Allah ingin ajarkan dari kepergiannya? Setiap kehilangan membawa pesan, bukan hanya duka tapi pelajaran hidup. Allah mengambil seseorang bukan tanpa alasan, kadang untuk menyelamatkannya, kadang untuk menyadarkan kita, kadang juga untuk menegur hati yang mulai lalai. Hikmah dari kepergian kadang baru kita sadari setelah waktu berlalu. Ketika kita telah cukup tenang, cukup dewasa, dan cukup lapang untuk menerima bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik. Barangkali jika ia masih hidup, kita akan semakin jauh dari Allah. Atau barangkali kepergiannya adalah doa yang terkabul agar ia wafat dalam keadaan baik di waktu terbaik menurutnya. Kepergian juga mengajarkan kita tentang waktu, tentang betapa singkatnya hidup ini, tentang pentingnya menghargai kehadiran seseorang sebelum ia menjadi kenangan. Kita tidak bisa menghindari takdir, tapi kita bisa menyambutnya dengan keimanan, menyikapinya dengan sabar,
dan mengambil hikmah agar hati tetap terarah padanya. Setiap kehilangan adalah seruan dari Allah. Seruan agar kita tidak tertidur dalam kelalaian, agar kita kembali mengingat siapa yang sesungguhnya harus kita rindukan, Allah. Dan selama kita mau mengambil pelajaran dari perpisahan, maka kehilangan tidak akan sia-sia. Ia menjadi wasilah untuk mendekat kepadanya. Doa yang tak pernah putus. Mereka telah tiada, tapi cinta kita belum usai, karena cinta sejati tidak berhenti di liang kubur. Ia terus berjalan dalam bentuk doa dan amal yang kita hadiahkan. Doa adalah satu-satunya cara kita menyentuh mereka dari jauh. Setiap kali kita melafazkan Allahumma gfir lahu, itu seperti surat cinta yang dikirimkan langsung ke alam barzakh. Rasulullah bersabda bahwa doa anak yang syalih adalah salah satu amal yang tak pernah putus, maka teruslah berdoa, sebab hanya itu yang mereka tunggu dari kita. Jangan menunggu momen khusus. Jadikan doa untuk mereka sebagai bagian dari zikir harian. Sisipkan nama mereka dalam sujud, dalam malam yang sunyi, dalam setiap bacaan Al-Fatihah. Mereka tak bisa membalas, tapi Allah membalas semua kebaikan yang kita kirimkan. Dan doa itu menjadi cahaya yang menuntun mereka dalam kuburnya. Kita mungkin tidak bisa memeluk mereka lagi, tapi kita bisa memeluk kenangan mereka dengan istighfar. Kita tidak bisa menyuapi mereka lagi, tapi bisa memberi mereka hadiah pahala dari sedekah atas nama mereka. Doa kita adalah bentuk cinta yang paling jujur, tak butuh pengakuan, tak butuh dipamerkan. Ia hanya antara kita dan Allah, tapi dampaknya luar biasa bagi yang telah pergi. Semoga kita pun kelak saat pergi mendapat kiriman doa dari anak-anak, sahabat, dan orang-orang yang kita tinggalkan. Itulah bekal yang tak bisa dibeli. Menguatkan diri menyambut giliran. Kehilangan membuat kita sadar, suatu saat kita pun akan menyusul. Kita pun akan merebah di tempat yang sama. Maka selagi masih hidup, siapkan diri. Jangan tunggu tua, jangan tunggu sakit. Waktu tidak pernah menunggu. Ia terus berjalan membawa kita mendekati akhir. Setiap detik adalah langkah menuju liang lahat, dan yang menyiapkan bekal, dialah yang akan tenang. Kita tak tahu kapan giliran itu datang, tapi kita tahu pasti ia akan datang. Maka lebih baik hidup dengan kesadaran itu daripada tenggelam dalam keasikan dunia. Siapkan hati dengan banyak mengingat Allah. Siapkan lisan dengan banyak istighfar. Siapkan amal dengan berbagi kebaikan, karena semua itu akan menyambut kita di akhirat. Perbaiki hubungan dengan sesama. Maafkan yang menyakitimu. Minta maaf kepada yang telah kau sakiti, karena kelak semua akan dipertanggungjawabkan. Jangan tunggu kehilangan berikutnya baru sadar. Jadilah orang yang bersiap sebelum disiapkan, yang pulang sebelum dipulangkan paksa. Allah Maha Lembut. Dia memberi kita banyak peringatan lewat kepergian orang-orang terdekat. Gunakan itu sebagai motivasi, bukan ketakutan. Dan semoga ketika tiba saatnya kita pergi, kita pun dirindukan, didoakan, dan dikenang sebagai orang yang memperjuangkan kebaikan hingga akhir nafas. Mewariskan kebaikan. Setiap orang yang wafat meninggalkan dua hal, amal dan pengaruh. Amal yang baik menjadi cahaya, pengaruh yang buruk menjadi beban. Maka, wariskanlah kebaikan. Jadilah seperti mereka yang ketika pergi, banyak yang menangis dan mendoakan, bukan karena kehilangan hartanya, tapi karena kehilangan hatinya. Kita tak bisa memilih bagaimana kita mati, tapi kita bisa memilih bagaimana kita hidup, dan itu akan menentukan bagaimana kita dikenang. Jadilah pribadi yang meninggalkan jejak kebaikan, yang menanamkan nilai-nilai Islam di keluarga, yang memperjuangkan hak orang lain, yang mengajarkan kesabaran dan cinta. Warisan terbesar bukanlah rumah, mobil, atau uang, tapi akhlak, ilmu, dan amal yang terus mengalir. Itu yang akan menyelamatkan kita saat dunia tak lagi berpihak. Mulailah hari ini. Tak perlu menunggu sempurna.
Setiap senyuman, setiap nasihat baik, setiap sedekah kecil, semua akan kembali padamu suatu hari nanti. Kita hidup untuk memberi manfaat, dan orang yang paling mulia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi sesama. Semoga ketika kita tiada, dunia merasa kehilangan tapi yakin bahwa kita meninggalkan cahaya yang akan terus hidup. Bertemu lagi di surga. Perpisahan di dunia adalah janji pertemuan di akhirat. Jika kita saling mencintai karena Allah, maka jangan berhenti berharap. Jangan berhenti berdoa. Jika kita rindu, maka tingkatkan amal. Jika kita ingin bertemu, maka ikuti jalan yang mereka tempuh. Jika itu jalan kebaikan, jika belum, maka ubahlah langkah kita sekarang juga. Surga bukan hanya untuk mereka yang banyak ibadahnya, tapi juga mereka yang tulus mencintai karena Allah dan sabar dalam kehilangan. Bertemu kembali bukan sekadar kemungkinan, tapi janji bagi orang-orang yang beriman. Allah akan pertemukan keluarga yang syalih di tempat yang mulia. Kita ingin satu hari nanti berkata, Alhamdulillah kita bertemu lagi, rindu ini akhirnya berakhir, dan itu akan menjadi hari paling bahagia sepanjang perjalanan jiwa kita. Jadi jangan putus asa. Jangan biarkan perpisahan dunia menghancurkan semangat. Gunakan ia untuk mendekat, beramal, dan memperbaiki. Semoga kita menjadi bagian dari hamba-hambanya yang dikumpulkan bersama di Jannah, bersama para nabi, syiddiqin, syuhada, dan orang-orang yang kita cintai. Ya Allah, jadikan akhir kami husnul khatimah. Temukan kami kembali dengan orang-orang yang kami cintai, di tempat terbaik yang Engkau janjikan. Amin ya Rabbal Alamin. Perjalanan hidup selalu membawa kita pada simpul-simpul akhir, satu demi satu tali yang mengikat kebersamaan perlahan terlepas. Dan saat kita menyadari bahwa dunia hanyalah persinggahan, barulah kita tahu bahwa semua yang pergi adalah bagian dari rencana besar Allah. Kehilangan bukan akhir dari segalanya. Ia adalah awal dari penguatan. Ia mengajarkan kita untuk bersandar hanya kepada Allah. Ia menyiapkan hati kita untuk pertemuan yang jauh lebih indah di akhirat nanti. Tidak mudah memang menjalani hari-hari tanpa mereka yang dulu dekat, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dalam sepi yang paling sunyi, Dia tetap ada, menggenggam hati kita agar tidak runtuh sepenuhnya. Ketika kita kehilangan, kita diberi pilihan, tenggelam dalam kesedihan atau bangkit dalam keimanan. Pilihlah yang kedua, karena hidup ini bukan untuk ditangisi, tapi untuk diperjuangkan sampai akhir. Mari jadikan kehilangan sebagai pengingat, bukan penyesalan. Jadikan doa sebagai penghubung, bukan pelupa. Dan jadikan amal sebagai warisan, bukan sekadar kenangan. Kelak kita pun akan pergi. Maka persiapkanlah diri dari sekarang. Jadilah seperti mereka yang ketika pergi meninggalkan cahaya. Dan semoga kita pun mendapat cahaya yang sama saat tiba waktunya. Dunia ini fana, tapi cinta karena Allah bersifat kekal. Maka cintailah dengan ikhlas, doakan dengan tulus, dan percayalah, pertemuan kembali di surga adalah janji yang pasti bagi mereka yang istiqamah. Semoga setiap air mata yang jatuh menjadi saksi cinta. Semoga setiap rindu yang tak tersampaikan menjadi cahaya. Dan semoga setiap doa yang kita kirim menjadi penghubung antara dua dunia. Dan pada akhirnya semoga kita semua dikumpulkan kembali dalam keadaan tersenyum. Di tempat yang tak ada lagi perpisahan, tak ada lagi air mata. Hanya kedamaian dalam ridha Allah yang abadi. Jika video ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan kebaikan ini. Tekan tombol like, tulis di komentar, Amin ya Allah, pertemukan kami kembali di surgamu. Dan jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan renungan hati seperti ini. Mari kita jaga hati kita bersama. Mari kita jaga cinta ini hingga akhir hayat. Karena tak ada yang lebih indah dari mencintai karena Allah dan berharap bertemu kembali dalam surganya. Jazakumullahu khairan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.